Film horor Indonesia masih menjadi film terpopuler pada saat ini dan bisa dilihat di berbagai bioskop. Film dengan genre horor lagi marak-maraknya bersaing untuk mendapatkan banyak penontonnya. Apalagi di pertengahan tahun 2022 ini, film horor sudah tayang bahkan lebih dari 5 film. Oke, masih bersama gue lagi Are and welcome back to the next Cinema Channel. Di segmen ini gue nggak bosan-bosan buat bawain film horor Indonesia yang dijamin bakalan memberikan cerita dan adegan yang cukup creepy. Jadi buat siapapun yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Film yang berhasil membawa semua penontonnya ikut mengelilingi rumah rusun yang cukup gelap. Apalagi film yang satu ini memiliki banyak penggemar berkat film pertamanya yang sangat booming. Pengabdi Setan 2 melanjutkan pengisahan film sebelumnya ketika bapak beserta 3 anaknya yaitu Rini, Tony, dan Bondi telah pindah untuk tinggal di sebuah rumah susun pada daerah pinggiran perkotaan. Rini sebenarnya sedang bersiap untuk meninggalkan keluarganya guna melanjutkan kuliah berkat beasiswa yang ditawarkan oleh kantor tempatnya bekerja. Tapi sialnya beberapa saat menjelang keberangkatannya, sebuah tragedi terjadi yang melibatkan banyak penghuni rumah susun termasuk bapaknya Rini. Rini pun merasa memiliki tanggung jawab untuk tidak mengabaikan keluarganya begitu aja. Keputusannya tersebut membuat Rini harus berhadapan dengan teror sepanjang malam yang ternyata kembali menguak misteri tentang sejarah masa lalu keluarganya itu. Pengabdi Setan 2 bisa menjadi panutan bahwa film horor bisa memiliki semuanya. Cerita yang bagus, visual yang menakutkan, hingga alunan musik yang ekstra mencengkam. Untuk ceritanya sendiri, Pengabdi Setan 2 memiliki cerita yang cukup jelas dan tetap pada akar film pertamanya, yaitu mudah dipahami namun tetap mampu memberikan rasa penasaran yang sangat mendalam. Berbagai kelebihan juga masih diberikan oleh sutradara Joko Anwar. Bahkan di sequelnya ini bukan cuma teknis yang bagus, tapi ceritanya juga diperluas dengan menambah beberapa karakter yang baru. Akan tetapi karakter barunya menurut gua kurang digali lebih luas. Untuk endingnya sendiri, tetap Fakhri Albar dan Asmara Abigail menyimpan begitu banyak misteri dan tanda tanya sama seperti film sebelumnya. Pengabdi Setan 2 tayang perdana pada 4 Agustus 2022. Film horor yang digarap dengan serius bakalan memberikan final project yang dijamin bukan kaleng-kaleng dan berhasil di rating IMDb sebesar 7,5 dari 1000 pengguna akun serta dilabeli remaja. Satu film horor karya anak bangsa yang bakalan menebar ketakutan buat penontonnya. Film dengan genre drama horor yang satu ini bakalan mengisahkan petualangan mengerikan 8 anak muda saat menjalani liburan di hutan. Wanelati menceritakan tentang sekelompok pemuda yang mendapat teror mengerikan di tengah hutan belantara. Sekelompok pemuda yang terdiri dari Akbar, Rara, Jessica, Gary, Hana, dan Ical pergi ke hutan awalnya hanya ingin mengetahui perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai. Namun setelah mendapat beberapa teror nggak masuk akal yang mengerikan lebih dari satu kali, mereka sadar bahwa keputusan memasuki hutan itu bukanlah keputusan yang tepat. Nggak seperti film horor pada umumnya yang sebagian besar lahir dari jaringan rumah produksi besar. Wanelati dapat digolongkan sebagai film horor karya daerah karena diproduksi oleh PH yang bisa dibilang baru. Untuk jajaran cast-nya sendiri juga diisi oleh bintang-bintang yang jarang muncul di layar lebar. Tapi tenang aja, film yang satu ini bakalan memberikan cerita yang cukup klise tapi sedikit menarik untuk diikuti. Dari segi horornya juga lumayan creepy dan nggak boring-boring banget. Wanelati tayang perdana pada 11 Agustus 2022. Film garapan anak bangsa yang satu ini dilabeli remaja. Salah satu film horor yang mengambil judul ikonik setan yang ada di Indonesia yaitu Kuntilanak. Bukan cuma mengambil judul kuntilanaknya aja, kan tetapi film yang satu ini juga bakalan memberikan cerita yang lumayan lah. Rumah Kuntilanak mengisahkan tentang seorang perempuan yang sedang hamil muda dan merupakan istri dari seorang pekerja di perkebunan karet bernama Melani. Pada suatu hari sang suami pergi bekerja seperti biasa, namun setelah 2 bulan berlalu dia belum kembali ke rumah. Melani pun memutuskan untuk mencari suaminya dengan mendatangi perkebunan karet tersebut. Ketika sampai di sana, Melani mengalami beberapa kejadian aneh yang membuatnya ketakutan.
Sudah masuk tahun 2022 tapi tetap aja ada film horor yang bisa gue bilang biasa aja. Buat kalian pecinta film horor mungkin menonton film ini nggak bakal takut sama sekali. Horor biasanya ikonik banget dengan jump scare untuk menakuti semua penontonnya. Tapi film ini nggak tahu gue mau ngomong apa, tapi kalian juga harus membuktikannya sendiri. Ada satu hal yang menurut gue sangat istimewa dari film ini, yaitu twist di endingnya yang cukup wow. Untuk karakternya sendiri gue nggak mau komen apa-apa. Intinya kalian kalau mau berpendapat bolehlah tulis di kolom komentar. Rumah Kuntilanak yang perdana pada 2 Juni 2022. Film yang boleh ditonton buat kalian semua yang memang gak mau menonton film horor yang menakutkan ini dilabeli remaja. Salah satu film yang masih satu universe dengan Danur dan memang menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu pada saat itu. Bukan cuma semua tokohnya aja yang mencuri perhatian, tapi ceritanya juga yang digadang-gadang cukup menarik. Ivana mengisahkan tentang teror hantu Ivana, seorang perempuan noni Belanda yang berambut pirang. Dia beserta keluarganya diceritakan begitu baik kepada rakyat pribumi, namun kebaikannya itu justru nggak terbalaskan. Bahkan Ivana juga akhirnya mengalami kematian yang tragis karena dibunuh tentara Jepang saat perpindahan kekuasaan pada tahun 1943. Ironisnya kematian tersebut ada campur tangan para pribumi kaum yang dia cintai. Alhasil Ivana pun menjadi arwah penasaran, bahkan dia juga bersumpah akan membalas dendam ke kaum yang dianggap telah berkhianat dan membuatnya meninggal. Yang paling menyeramkan dari film ini adalah hantu Ivana yang gak sekedar bergentayangan dan menghantui penghuni panti, tapi dia juga membunuhnya satu persatu. Kimo selaku sutradaranya juga bahkan bukan hanya memberikan horor yang sadis, tapi juga memberikan cerita yang cukup masuk akal dan gak mengada-ada. Apalagi syuting yang dilaksanakan di Cirebon ini benar-benar memberikan kesan yang cukup seram. Ditambah lagi akting brilian dari aktris cantik Caitlin Halderman itu juga menambah film ini menjadi menarik untuk ditonton. Ivana tayang perdana pada 14 Juli 2022. IMDb memberikan rating untuk film horor yang mengambil lokasi syuting di Cirebon ini sebesar 6,7 dari 200 pengguna akun serta dilabeli R. Film horor terbaru yang berbeda dari keempat film sebelumnya, baik itu dari cerita ataupun kesan mistis yang coba diangkat di film yang satu ini. Ghostwriter 2 bercerita tentang Naya yang mulai risih dengan kepopuleran novel bernuansa horor yang ditulisnya karena membuat banyak orang lebih memandang dirinya sebagai seorang cenayang daripada sebagai seorang penulis. Untuk mengubah citra tersebut, Naya telah bertekad untuk menghasilkan karya dengan nilai sastra yang lebih berbobot dan tentu aja jauh dari kesan mistis maupun horor. Sayangnya di tengah usahanya tersebut, Naya harus menerima kabar buruk bahwa tunangannya yang bernama Vino meninggal dunia akibat kecelakaan. Rasa duka pun jelas dengan segera menyelimuti hidup Naya. Seperti halnya Ghostwriter pertama, film ini juga mampu menghadirkan presentasi komedi yang benar-benar menyenangkan. Barisan guyonannya terdengar renyah, menghibur, dan mampu dieksekusi secara efektif oleh sutradara Aco. Apalagi dibawakan oleh akting dari Andy Ervian dan juga Sulaiman, itu benar-benar keren banget sih. Tatiana Shapira dan Deva Mahendra juga nggak pernah terasa kehilangan panggung untuk menghidupkan karakter mereka masing-masing. Ghostwriter 2 tayang perdana pada 21 Juli 2022. Film horor yang dibaluti komedi segar ini berhasil di rating IMDb sebesar 7,7 dari 40 pengguna akun serta dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor terbaru di pertengahan tahun 2022 ini yang bisa gue share buat kalian semua. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Ares, see you in the next film.